Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Anissa Rizky, perwakilan dari kelompok 9 yang akan memimpin diskusi pada pagi hari ini tentang penyampaian materi kelompok 8 mengenai muamalah dalam Islam yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi, Dilan, Ara, dan Salwa, serta komentar dan saran akan disampaikan oleh Saudara Iping. Langsung saja, materi pertama, konsep dan ruang lingkup muamalah akan disampaikan oleh Salwa. Kepada Saudari Salwa, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang konsep dasar muamalah dan ruang lingkup. Oke, baik. Yang pertama ada konsep dasar muamalah. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian. Yang pertama, pengertian muamalah dalam arti luas, dan yang kedua, pengertian muamalah dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Kemudian dari pengertian muamalah dalam arti sempit sendiri, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Muamalah juga bisa diartikan sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Next. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup muamalah. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek. Yang pertama, al-muamalah al-adabiyah. Yang kedua, al-muamalah al-madaniyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah al-muamalah yang berhubungan baik, yang berhubungan dengan kegiatan dan akhlak. Yang kedua, al-muhammadiyah adalah muamalah yang bersifat objek fikih muamalah. Benda yang halal, haram, subat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memadaratkan, yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Muamalah yang bersifat madiyah mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama ada al-bai', atau jual beli. Yang kedua ada al-rah atau gadai. Yang ketiga ada kafalah wadaman atau jaminan dan tanggungan. Yang keempat ada hiwala atau perpindahan utang. Yang kelima ada tafis atau jatuh bangkrut. Dan yang terakhir ada al-syirkah atau perseroan. Mungkin cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salwa atas penyampaiannya. Mengenai prinsip-prinsip dalam bermuamalah akan disampaikan oleh Dilan. Kepada Saudara Dilan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Yang kedua, masalah muamalah termasuk pada urutan duniawi. Yang ketiga, muamalah harus dilakukan secara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Yang keempat, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dari menghindari madarot dalam hidup masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku. Yang keenam, muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Mengenai hak kepemilikan harta dan akad akan disampaikan oleh Saudara Ara. Kepada Ara, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang hak kepemilikan harta dan akad. Yang pertama ada pengertian hak. Hak secara bahasa berarti subut yang berarti tetap. Sedangkan secara istilah hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau ke suatu beban umum, beban hukum. Kedua, ada pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kepemilikan pribadi atau kepemilikan individu adalah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal dan cara yang baik. Islam membolehkan individu menguasai harta benda, akan tetapi kebolehan itu ada batasannya. Yang kedua, kepemilikan umum atau masyarakat adalah semua harta dan kekayaan milik masyarakat yang memberikan kepemilikan atau pemanfaatan macam-macam benda kepada warganya. Yang ketiga, kepemilikan negara. Pada dasarnya kepemilikan ini sama dengan kepemilikan umum. Namun, dalam hal pengelolaan hak yang mengelolanya adalah pemerintah. Lanjut ke pengertian harta. Secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang dari kata mal, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Kemudian lanjut ke cara belanjakan harta. Ada 3 cara, yaitu diantara yang pertama, menggunakan harta secukupnya, artinya tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Lanjut ke macam-macam harta. Macam-macam harta ada terbagi menjadi 2. Yang pertama harta tetap dan yang kedua harta benda bergerak. Apabila harta ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain menjadi 2 bagian. Yang pertama, misli yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Kedua, kimi yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Lanjut ke pengertian akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Secara istilah, akad diartikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Next. Dasar hukum akad terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Lanjut ke macam-macam akad atau transaksi. Yang pertama ada akad menurut tujuannya, terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akad tabaru, adalah akad nirlaba atau non-profit yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada akad tijari, adalah akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Lanjut, ada akad menurut keabsahannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akad sohih atau valid kontrak, adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua ada akad fasih, adalah akad yang semua hukumnya terpenuhi, tapi syarat yang tidak terpenuhi. Tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga ada akad batil,
adalah akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak dapat terpenuhi. Lanjut ke rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun-rukun akad terdiri dari 4 rukun. Yang pertama ada akid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang. Yang kedua, maqud alaih ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli. Yang ketiga ada maqdu alaih, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dan yang terakhir ada sigot al-aqd adalah ijab qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang berakad sebagai gambarannya kehendaknya dalam mengadakan akad. Qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Lanjut ke syarat-syarat akad. Ada 8. Yang pertama ada tamyiz, tahu jelas. Kedua ada 2 pihak sesuai ijab qabul, kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu, objek akad dapat ditransaksikan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Lanjut terakhir, cara-cara dalam berakad. Yang pertama ada dengan cara tulisan atau hitabah, misalnya 2 akid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan hitabah atau dengan tulisan. Yang kedua ada isyarat. Bagi orang tertentu, akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan. Misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akadnya dengan isyarat. Yang ketiga, perbuatan. Cara lain untuk membentuk akad secara lisan, tulisan, atau isyarat dengan cara perbuatan, misalnya seorang menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Yang terakhir ada lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang ditinggali barang-barang itu, berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ido atau titipan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, materi sistem ekonomi akan disampaikan oleh Fahmi. Kepada saudara Fahmi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Selanjutnya mengenai sistem ekonomi Islam. Dimulai dari pengertiannya. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Perilaku di sini mungkin bisa dicontohkan dari perdagangan dan lainnya. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Di sini ada 5 prinsip ya. Yang pertama itu berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batasan-batasan tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat itu keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang. Yang terakhir adalah ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Selanjutnya mengenai manfaat dari ekonomi Islam itu sendiri. Yang pertama, sistem ekonomi Islam konvensional menafikan nilai-nilai moral dan agama. Yang kedua itu sistem ekonomi Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu. Negara juga merupakan salah satu institusi penting dalam perekonomian
memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan setiap individu dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri akan termotivasi untuk bekerja keras. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu ragam transaksi Islami di era modern. Ada beberapa model transaksi modern yang direspon oleh muamalah. Di antaranya yaitu ada 3. Yang pertama itu transaksi perbankan, yang kedua transaksi asuransi, dan yang ketiga transaksi pasar modal. Pada transaksi asuransi itu di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu perjanjian, dana, pengolahan data bagi hasil asuransi syariah, ada zakat asuransi syariah, peserta wajib membayar zakat, pengawasan dana asuransi syariah, status dana, juga jenis investasi atau unit link. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan yang terakhir kesimpulan akan disampaikan oleh Dilan. Kepada saudara Dilan dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan memaparkan materi. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah setelah menyimak presentasi yang kami sampaikan, saudara dapat mengetahui pada intinya tujuan muamalah tak lain untuk menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis sesama manusia saat melakukan aktivitasnya di dunia sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hendaknya selalu berbuat kebaikan dan berbagi kepada sesama manusia, dan juga muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Muamalah juga memiliki ruang lingkup tersendiri, serta dalam bermuamalah ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti. Hak kepemilikan harta dan akad juga harus kita perhatikan karena hal tersebut penting dalam proses bermuamalah. Tak lupa dengan sistem ekonomi Islam yang memiliki prinsip dan manfaat bagi kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dilan atas penyampaiannya. Alhamdulillah, penyampaian materi sudah selesai. Untuk selanjutnya akan ada komentar dan saran yang akan disampaikan oleh Pinkan. Kepada saudari Pinkan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan memberi komentar yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri. Dari pemateri pertama, cara menjelaskannya itu udah jelas, tapi kurang diperjelas. Jadi kayak membaca PPT-nya aja gitu ya. Tapi kalau menjelaskan udah bagus gitu. Terus dari pemateri kedua, kalau pemateri kedua itu emang lebih ke membaca gitu ya. Kayak emang terpaku banget sama PPT-nya gitu. Tapi udah bagus-bagus. Dari pemateri ketiga bagus. Tapi kalau lebih bagus kalau habis dibaca dijelasin lagi gitu. Tapi nggak sesuai PPT banget. Terus menurut aku gitu ya. Dari pemateri ketiga panjang banget, beda banget dari pemateri ke-1 sama pemateri kedua. Pemateri ketiga panjang banget gitu. Tapi udah bagus kok, udah. Nah, pemateri keempat sama bagus juga, sama baca juga, semuanya kayaknya baca dari PPT gitu. Sarannya ya saran dari saya gitu. Lebih memahami materi, terus baca boleh dari PPT, tapi harus dijelasin lagi gitu. Kan takutnya gak ngerti gitu gimana. Udah segitu, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih.
Terima kasih kepada Saudara Pinka telah menyampaikan komentar dan sarannya. Demikianlah presentasi materi kelompok 8. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.